Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang menjadi perenungan bagi kita sekalian saat ini kita baca dalam Injil Lukas 23. Injil Lukas 23 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Lukas 23 ayat 26 sampai 32 demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan memulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua orang penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Itu bagian Alkitab yang kita baca untuk menjadi perenungan bagi kita sekalian dalam kebaktian saat ini. Berbahagia kita yang mendengarkan sabdanya, yang merenungkan dan senantiasa mau hidup dan melakukan firman dalam kehidupan ini hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang sementara beribadah di rumah masing-masing yang diberkati oleh Tuhan, selamat menikmati masa-masa perenungan di masa Prapaskah minggu ke-6 hari ini. Di tahun ini perihnya perenungan kita akan sengsara yang Yesus harus alami dan lalui untuk karya penebusan bagi kita yang berdosa, manusia dan segenap ciptaan, diwarnai juga dengan kekhawatiran dan ketakutan akan petaka kemanusiaan yang sementara dihadapi manusia di dunia, termasuk Indonesia, COVID-19. Atas nama kemanusiaan, kita punya rasa yang sama dengan mereka yang menderita karena sementara terpapar. Kita juga menaruh rasa hormat kepada pemerintah dan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan, serta doa tulus bagi para medis yang rela kehilangan waktu berharga dengan keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa demi panggilan kemanusiaan. Dalam konteks itu, saudara-saudara sekalian, hari ini dengan dituntun firman Tuhan dalam bacaan tadi, kita belajar dari Yesus, kita belajar Simon dari Kirene, dan kita belajar dari perempuan-perempuan yang menangisi dia. Injil Lukas menuliskan itu kepada kita hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus dalam perjalanan sengsara menuju Golgota, Via Dolorosa, keputusan pengadilan tidak adil telah dijatuhkan kepadanya, hukuman keji diberi kepadanya. Tidak hanya salib, saudara sekalian, perjalanan memikul salib ditonton banyak orang di sisi-sisi jalan. Salib di pundaknya serta cambuk dan cemooh semakin menambah beratnya langkah menapaki jalan menuju puncak Golgota. Di sisi jalan, Simon dari Kirene, sebuah kota Yunani di Afrika Utara, sementara menyaksikan perjalanan sengsara yang Yesus lalui dengan salib di pundaknya. Oleh para serdadu Romawi, Simon ditarik dan salib Yesus diletakkan di pundaknya. Tentu ia tidak pernah menyangka bahwa di jalan hidupnya ia tiba di satu titik di mana ia tidak meminta, juga tidak menyadari bahwa ia harus memikul salib itu sambil mengiring Yesus menuju puncak Golgota. Tapi itu yang ia lakukan tanpa bicara. Tidak juga dilakukan pemeriksaan iman, siapakah Simon yang pikul salib Yesus itu, percaya pada Yesus atau tidak. Tidak juga bicara tentang kualitas iman seorang Simon dari Kirene. Yang ada di hadapannya adalah salib yang harus ia pikul sambil mengikut Yesus. Beda dengan mereka yang lain yang hanya menonton, mencemooh dan menangisi, Simon menyaksikan dan berperan aktif memikul salib itu. Rasa kasihannya memberi dia kerelaan untuk memikul salib itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sisi lain,
Lukas sebut terhadap beberapa perempuan yang menangisi Yesus. Kemudian Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, "Janganlah kau tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, ratap tangis mereka benar menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus, dan itu hal yang bagus. Tetapi apakah ratap dan tangis yang sama juga diberi kepada dunia ini? Ia tidak perlu dikasihani dan dia tidak butuh pasukan manusia untuk membela dia. Bagi Tuhan, dunia ini, manusia dan segala ciptaan yang harus menjadi fokus ratap dan tangis oleh karena berbagai hal yang terjadi, bukan Yesus. Yesus baik-baik saja. Sengsara yang ia alami semata-mata karena kasih kepada manusia dan kasih kepada dunia ini, serta kesetiaan kepada Allah Sang Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian Lukas ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, hari ini kita masih bergumul hebat dengan penyebaran virus atau COVID-19. Langkah antisipatif yang disiapkan pemerintah salah satunya disebut sebagai social distancing atau physical distancing, membatasi diri dari perkumpulan massa dan sentuhan-sentuhan fisik secara langsung. Untuk itu terus diingatkan terkait himbauan untuk tetap tinggal di rumah, menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan berselaman untuk sementara waktu, pola hidup sehat. Tentu ini tidak mudah bagi kita dengan aktivitas sosial yang telah terpola. Kita butuh perjuangan ekstra untuk menahan diri tetap tinggal di rumah kecuali keadaan mendesak. Mungkin ada yang merasakan ketidaknyamanan kalau tetap tinggal di rumah, kalau itu masih terus berkumpul seolah keadaan biasa-biasa saja. Hari ini Lukas ingatkan kita, jalan sengsara yang Yesus lalui memang tidak mengenakan, dan Yesus tahu itu, Yesus merasakan itu, dan kita tahu itu. Tapi untuk sebuah karya pemulihan bagi manusia dan dunia, untuk kemenangan atas maut, hal yang tidak mengenakan itu Yesus rela lalui. Itu perintah Allah Bapa, dan berat memang situasi itu. Tapi Yesus tetap taat demi kasihnya bagi manusia dan dunia ini. Demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Tetap tinggal di rumah, menahan diri sentuhan fisik lewat salaman dalam budaya ketimuran bukan hal yang mudah. Tapi itu salah satu pilihan terbaik untuk saat ini, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Seperti Yesus, mari kita belajar taati semua yang harus kita jalani dan lalui berhadapan dengan ancaman COVID-19 ini. Sebagai bagian dari penyataan iman kita, kasih kita tidak hanya kepada Yesus, tapi juga kasih kita kepada dunia dan segala ciptaan. Demi kasih kita kepada diri sendiri, orang-orang yang kita kasihi, dan juga kepada sesama kita, supaya bisa pemulihan bagi bangsa ini, bagi kita semua. Sekali lagi, hal ini memang tidak mengenakan, tapi ketaatan dari kita, ketulusan dari kita untuk menaati semua yang ada, itu menjadi pilihan kita dan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang kedua, ancaman COVID-19 menghancurkan batasan-batasan di antara bangsa-bangsa dan sesama. Keprihatinan akan kemanusiaan menjadi titik fokus dunia saat ini. Ada kesamaan komitmen untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini, sama-sama bahu-membahu, saling